Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 hari ini izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan anggota yang pertama adalah Maulinda Sherly dengan NPM 1901010188. Saya sendiri Prabestia Safitri dengan NPM 1901010205. Muhammad Abdul Rozak dengan NPM 2001010115, Himawan Anogoro dengan NPM 2001010118. Motivasi atau motivation adalah sebuah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, motivasi secara umum adalah berkaitan dengan upaya menuju setiap tujuan. Kita akan mempersempit fokus menjadi tujuan organisasi terhadap perilaku terkait pekerjaan. Selanjutnya adalah elemen utama motivasi. Elemen utama motivasi ini ada 3. Yang pertama adalah kekuatan atau intensity, yang kedua adalah arahan atau direction, dan yang ketiga adalah ketekunan. Kekuatan atau intensity ini menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Ini adalah elemen yang menjadi pusat perhatian ketika kita berbicara mengenai motivasi. Lalu yang kedua adalah direction atau arahan, yang memberikan keuntungan bagi organisasi. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan mutu upaya agar sejalan dengan kekuatannya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ketekunan atau persistence. Ketekunan mengukur berapa lama seseorang dalam mempertahankan upayanya. Biasanya individu yang termotivasi akan bertahan cukup lama dan dengan tugasnya untuk mencapai tujuan mereka. Bahasan selanjutnya adalah teori-teori awal mengenai motivasi. Teori pertama yang akan kita bahas adalah teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana Abraham Maslow membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah fisiologis yang meliputi kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua adalah rasa aman, keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga adalah sosial, kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Dan yang keempat adalah penghargaan yang meliputi faktor-faktor internal, misalnya seperti harga diri, kemandian, dan juga pencapaian, serta faktor-faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan juga perhatian. Lalu yang terakhir adalah aktualisasi diri, dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, yang meliputi pertumbuhan, mencapai potensi kita, dan juga pemenuhan diri. Pada slide kelima ini kita dapat melihat bagaimana teori kebutuhan Maslow. Kebutuhan tingkat bawah yang meliputi kebutuhan fisiologis dan juga kebutuhan keamanan itu terpenuhi secara eksternal. Sedangkan kebutuhan tingkat atas yang meliputi kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi ini adalah kebutuhan yang terpenuhi secara internal atau dari diri sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu teori X dan Y dari Douglas McGregor yang merupakan konsep baru dalam motivasi. Di sini teori X merupakan pandangan tradisional yang melihat sisi negatif dari seorang individu. Lalu sebaliknya teori Y yang merupakan pandangan tentang manusia modern yang melihat hal-hal positif dari seorang individu dalam suatu organisasi. Di dalam teori X dan Y, terdapat 4 asumsi yang dimiliki oleh manajer. Pada teori X, yang pertama yaitu karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan menghindari sebisanya. Lalu yang kedua, karena karyawan tidak suka, maka harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman. Yang ketiga, anggapan bahwa karyawan tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk menghasilkan kinerja. Dan yang keempat, sebagai karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan ambisi. Pada teori Y, 4 asumsi positif yang disebut sebagai teori Y. Yang pertama yaitu karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan seperti istirahat atau bermain. Yang kedua, karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai tujuan.
Yang ketiga, karyawan bersedia belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Lalu yang keempat, karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Yang selanjutnya yaitu teori dua faktor dari Frederick Herzberg. Teori dua faktor atau motivasi Huygens yaitu teori yang menghubungkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja, sementara mengaitkan faktor-faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Di sini faktor-faktor kepuasan kerja yaitu pengakuan, pencapaian, pertumbuhan, tanggung jawab, peluang untuk maju, dan merasa penting. Lalu faktor ketidakpuasan atau faktor ekstrinsik yaitu kondisi kerja, gaji, kebijakan perusahaan, hubungan dengan kolega, pengawasan, dan hubungan dengan atasan. Lalu yang selanjutnya yaitu teori kebutuhan dari David McClelland. Yang pertama yaitu kebutuhan pencapaian. Di sini dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar dan berjuang untuk berhasil. Yang kedua, kebutuhan hubungan. Keinginan untuk mencapai suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Yang ketiga, yaitu kebutuhan kekuatan. Kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Ini adalah teori kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama yaitu teori keadilan. Teori keadilan adalah individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan memasukkan masukan dan hasil pekerjaan orang lain, dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Yang kedua yaitu teori penguatan. Teori penguatan yaitu pendekatan berdasarkan atas hukum pengaruh law of effect yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi pemuasan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti dengan konsekuensi hukuman cenderung tidak diulang. Kemudian yaitu teori penentuan. Teori penentuan bermaksud untuk bekerja ke arah suatu tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Artinya tujuan memberitahu seorang karyawan apa yang perlu dikerjakan dan beberapa banyak upaya yang harus dilakukan. Kemudian adalah teori keterlibatan kerja. Teori motivasi Maslow yang menyatakan bahwa individu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan harga dirinya dengan menjadi terlibat dalam pekerjaannya. Terkait dengan hal tersebut, konsep teori ini mengandung bahwa keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan pegawai akan tugas kerjanya, terlibat pegawai dalam perannya di organisasi, dan dedikasi pegawai pada pekerjaan yang ditetapkan pada aspek harga dirinya, yaitu My Sweet World and Look World 2004. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Himawan. Baik, selanjutnya yaitu teori penentuan nasib sendiri atau self-determination theory. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang lebih suka jika merasakan memiliki kontrol atas tindakan mereka, sehingga hal yang menjadikan tugas yang sebelumnya dinikmati berubah menjadi sebuah kewajiban daripada aktivitas yang dipilih dengan bebas akan meruntuhkan motivasi. Teori penentuan nasib sendiri mengusulkan cara-cara untuk mencapai kompetensi dan hubungan yang positif dengan orang lain. Selanjutnya yaitu teori efikasi diri. Telah dikemukakan oleh Bandura pada tahun 1997, efikasi diri merupakan keyakinan seseorang akan kapabilitasnya dalam mengorganisasikan dan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu teori ekspansi. Teori ekspansi yaitu motivasi seseorang mengarah pada suatu tindakan yang bergantung pada kekuatan pengharapan. Tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil tertentu dan bergantung pada hasil bagi seseorang tersebut.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Pertanyaan akan dilanjutkan pada sesi Zoom besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.